Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Ayu Suryani Tias Putri, NIM E2018-2243. Di sini saya akan memaparkan apa yang sudah saya ketahui tentang pertumbuhan ekonomi per sektor. Nah, sebelum membahas pertumbuhan ekonomi per sektor, saya akan membahas pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Jadi, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan ekonomi. Tujuannya yaitu untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Dengan demikian, maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat itu. Nah, dengan demikian, pertumbuhan ekonomi ini dapat dihitung dari berbagai aspek, baik dari sektor real maupun sektor keuangan, baik dari konsumsi, produksi, dan investasi, di mana masing-masing sektor ini memiliki peranan yang sama-sama penting. Di Indonesia, sektor yang paling strategis yaitu sektor pertanian, sektor industri, dan sektor perdagangan, di mana sektor pertanian ini bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pangan serta untuk memenuhi kebutuhan bahan baku sektor industri. Nah, dalam sektor perdagangan memiliki peran aktif dan inisiatif dalam berperan dengan ujung tombaknya yaitu para individu dan perusahaan dagang. Secara spesifik ada 9 yang dapat dibagi, yaitu yang pertama sektor pertanian, di mana sektor pertanian ini Indonesia sebagai negara agraris yang masyarakatnya mayoritas bermata pencarian sebagai petani. Yang kedua yaitu sektor pertambangan dan penggalian, di mana Indonesia mempunyai sumber daya alam yang melimpah ruah dan Indonesia memiliki kesempatan untuk menjadi negara maju dengan cara memaksimalkan potensi alam yang dimiliki, yaitu sumber daya alamnya. Dan yang ketiga yaitu sektor industri pengelolaan. Sektor ini memiliki mata rantai yang pendek sehingga menciptakan nilai tambah yang relatif kecil. Namun karena populasinya yang besar, maka sektor ini memiliki kontribusi besar dalam perekonomian Indonesia. Yang kemudian yaitu sektor listrik, gas, dan air bersih, di mana sektor ini mendorong semua aktivitas yang ada dalam sektor industri. Perkembangan sektor ini cukup pesat, sehingga sektor ini dimanfaatkan atau dimonopoli oleh pemerintah itu sendiri. Jadi sektor ini tidak bersaing dengan bisnis apapun. Dan yang kelima yaitu sektor pembangunan, di mana hadirnya sektor ini akhir-akhir ini mengalami peningkatan yang melonjak tinggi. Namun dalam pertumbuhannya terjadi sifat yang fluktuatif atau naik turun. Yang keenam yaitu sektor perdagangan, hotel, dan restoran, di mana sektor ini mempengaruhi perekonomian Indonesia karena di setiap daerah pasti ada. Dan yang ketujuh yaitu sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, di mana sektor ini salah satu yang meningkatkan, yaitu sektor keuangan pada keuangan syariah, di mana keuangan syariah ini akhir-akhir ini melonjak tajam, namun pangsa pasarnya masih rendah. Dan yang ke-8 yaitu sektor angkutan dan komunikasi. Dalam sektor ini pemerintah selalu optimis. Dalam sektor angkutan ini pemerintah akan menyumbang tinggi perekonomian negara. Dan yang ke-9 yaitu sektor jasa-jasa, di mana tidak hanya barang yang diperjualbelikan, namun jasa juga memiliki kesempatan untuk diperjualbelikan. Contohnya yaitu jasa travel, jasa angkutan publik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.